Quick stop. What? Play. What? Audio. Text to. Kembali. Tombol. Menampilkan pengenalan dan cerita Sirba selanjutnya. Setahun kemudian setelah terornya Gibas selesai, Siru dapat pesan dari Kuwik, bahwa dia diajak Kuwik camping di salah satu curug yang letaknya masih berada di daerah Sumatera. Membaca pesan dari Kuwik, Siru merasa senang hati karena sudah lama tidak pernah senang-senang. Setelah membaca pesan dari Kuwik, Siru langsung memberitahu hal ini ke Bagong dan Gibas tentang rencana tersebut. Mendengar ajakan dari Siru, Bagong dan Gibas langsung merasa senang, terutamanya Bagong, karena yang mengajak pergi camping adalah teman sahabatnya Bagong yaitu si Kuwik itu sendiri. Pada hari Sabtu sore, dimulai keberangkatan. Untuk soal berangkat, Siru sudah menyewa mobil tetangga. Sebelum berangkat, Siru dan saudara-saudaranya memutuskan untuk sholat asar terlebih dahulu. Setelah sholat, Siru langsung menyiapkan barang perlengkapannya seperti tenda, alat masak, dan lain-lain. Setelah semua barang perlengkapan sudah siap dan sudah dimasukkan ke dalam carrier atau tas gunung, dimulailah keberangkatan. Sebelum berangkat, tak lupa mereka bertiga berpamitan kepada sang ibu. Setelah pamitan, dimulailah keberangkatan. Oh ya, yang menyetir mobilnya itu Siru, sedangkan Bagong dan Gibas duduk di jok belakang. Sebelum pergi ke curug, mereka memutuskan untuk mampir dulu ke rumahnya Kuwik untuk menghampirinya. Sesampainya di rumahnya Kuwik, mereka langsung turun dari mobil dan menunggu di halaman depan rumahnya Kuwik, berharap Kuwik keluar dari dalam rumahnya. Oh ya, lokasi rumahnya Kuwik itu berada di kampung, di mana itu adalah tempat tinggalnya Bagong waktu dia masih hidup di panti asuhan Dulufli. Setelah ditunggu-tunggu lumayan lama, akhirnya Kuwik keluar juga dari dalam rumahnya. Ketika Kuwik keluar, Gibas kaget soal penampilan Kuwik, karena penampilan yang Kuwik tampilkan itu tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Hal ini wajar, karena Gibas ini adalah orang baru di tokoh cerita sekaligus saudara ketiganya Siru. Setelah itu Gibas langsung berkenalan kepada Kuwik. Setelah berkenalan, tanpa mereka duga keluar satu orang dari rumah sebelah, ternyata itu Litik yang juga ingin ikut pergi ke curug, lalu Gibas berkenalan dengan Litik. Kalau soal penampilan Litik kali ini sangat berbeda sekali dengan penampilan Kuwik, karena penampilan Kuwik sangat wow dibanding dengan penampilan Litik yang biasa saja, cuma hanya menggunakan celana jeans dan topi koboinya. Setelah berkenalan, tiba saatnya untuk berangkat ke curug. Yang mereka tidak tahu, bahwa di sana bakalan kejadian hal tidak diinginkan. Apa itu? Tonton video ini sampai selesai ya Fli. Mereka berjalan itu sekitar 1 jam di perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di curug itu sekitar pukul 5 sore dan segera mencari spot untuk memarkirkan mobilnya. Setelah itu, mereka turun dari mobil tersebut untuk daftar simaksi. Setelah itu, dimulailah perjalanan menuju ke lokasi curug yang telah disediakan oleh si penjaga curug tersebut. Sesampainya di sana, Siru langsung melepas tasnya dan mengambil peralatan. Setelah itu, Siru langsung bangun tenda, namun dia dibantu oleh Gibas, supaya cepat selesai bangun tendanya. Setelah tenda jadi, Siru langsung memasukkan tasnya ke dalam tenda. Setelah semuanya rapi, Siru langsung mengambil semua peralatan dari dalam tasnya kayak kompor, nesting, panci dan sebagainya. Kalau soal logistik, Kuwik sudah bawa dari tasnya, karena sebelumnya Kuwik sudah membeli logistik di minimarket. Setelah semua selesai, mereka langsung pergi ke sumber mata air untuk ngisi air. Perjalanan menuju ke sumber mata air itu treknya agak terjal dan licin, dan itu membuat Gibas hampir kepleset. Untungnya langsung dipegangi Kuwik dan Litik, jadi dia tidak jatuh terpleset. Di atas dahan pohon beringin, Litik melihat bahwa ada sosok pocong yang bergelantungan di atas pohon tersebut. Melihat itu, Litik langsung lari terbirit-birit ke arah mereka berempat, karena dia sangat ketakutan melihat pocong itu. Mendengar pernyataan itu, wah Gibas tangannya langsung gemetar mendengar hal itu. Sebenarnya Gibas ingin menyerang makhluk itu, namun ketika pohonnya disamperin, sosok itu sudah tidak ada.
Berhubung sosoknya sudah tidak ada, Gibas langsung kembali ke arah mereka lagi dan memberitahukannya, bahwa sosok pocongnya sudah tidak ada. Semua orang ikut senang dan lega mendengarnya termasuk si Litik, merasa lega juga karena pocongnya sudah pergi menghilang dari atas pohon beringin itu. Beberapa menit kemudian, tiba waktu maghrib dan saatnya sholat maghrib berjamaah. Kalau soal sajadah, Bagong sudah menyiapkan dedaunan yang disusun rapi untuk dijadikan sebagai sajadah. Kalau soal wudhu, satu-satunya mereka harus pergi ke sumber mata air yang tadi dong, yang melewati jalan trek terjal dan alhamdulillahnya tidak ada kendala apa-apa. Selesai wudhu, mereka berlima kembali ke tempat semula, untuk melaksanakan sholat maghrib di dedaunan yang telah disediakan Bagong, dan alhamdulillah sholat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Selesai sholat, mereka masak-masak dulu buat makan malam. Kali ini Siru masak mie instan dan goreng sosis untuk dimakan bersama. Kalau soal kopi dan rokok, mereka berlima seperti Siru, Bagong, Gibas, Kuik dan Litik, tidak merokok dan ngopi sama sekali. Jadi kalau soal minum, itu hanya air putih dan teh hangat, biar gampang nanti minumnya. Setelah makanan matang dimulailah makan malam. Selesai makan, mereka cerita-cerita, bercanda-bercanda hingga terdengar azan isyak berkumandang. Setelah itu, mereka berlima langsung pergi ke sumber mata air untuk berwudu. Selesai wudu, mereka kembali ke tempat semula, untuk melaksanakan sholat isyak. Kalau soal imam, Kuik yang jadi imam, kalau waktu maghrib kan Siru yang jadi imam, kalau yang ini Kuik yang jadi imam. Lah, di sholat inilah gangguan ini kembali bermunculan. Waktu itu yang merasakan itu Bagong, dia melihat sosok Gibas. Sosok yang menyerupai Gibas ini melihat mereka semua dengan tatapan yang mengerikan. Walaupun Siru, Bagong dan Gibas melihat sosok yang menyerupai dirinya itu, mereka bertiga tetap melanjutkan sholatnya. Selesai sholat isyak, Siru bertanya kepada mereka berempat, tentang sosok Gibas yang satunya itu. Mendengar pertanyaannya Siru, wah mereka berempat langsung pada iya semua karena mereka juga melihat sosok Gibas palsu itu, terutamanya si Gibas sendiri, yang melihat sosok dirinya yang senyum dengan senyuman menakutkan dan mengerikan itu. Namun pas selesai sholat, sosok Gibas palsu itu sudah tidak ada. Jadi pas sholat Fli, Gibasnya ada dua, yang asli, di belakang Kuik jadi makmum, sedangkan yang palsu, berada di depannya Kuik. Dia senyum ke arah Kuik dengan tatapan ngeri. Gibas palsu itu mengeluarkan gigi yang penuh taring dan tanduk di kepalanya, sekaligus anggota tubuhnya itu loh Fli yang tercabik-cabik. Bagaimana kalau menurut kamu Fli? Setelah sholat dan bercanda-canda, sekitar jam setengah 10 malam mereka semua pada ngantuk dan tiba saatnya untuk tidur. Singkat cerita, sekitar jam setengah 5 pagi mereka semua pada bangun tidur dan melaksanakan sholat subuh. Otomatis mereka harus pergi ke sumber mata air yang tadi dong untuk berwudu. Setelah itu, mereka berlima sholat subuh di tempat yang tadi dong. Dedaunan sengaja tidak digulung, karena kalau digulung nanti pas sholat malah sulit, mulai dari menyusunnya dan sebagainya. Selesai sholat subuh, barulah daun-daunnya digulung untuk dibuang. Setelah itu, Siru kembali masak-masak, untuk sarapan pagi. Kali ini Siru hanya menggoreng sosis untuk dimakan, dan terpaksa bikin mie instan buat sarapan pagi, biar gampang nantinya. Setelah masakan jadi, dimulailah sarapan pagi. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk mandi di curug itu. Selesai mandi dan ganti baju, Siru dan teman-temannya sekaligus saudaranya bongkar tenda. Untungnya, Siru dibantu oleh Bagong, sementara Gibas sibuk foto-foto bersama Kuik dan Litik. Betapa indahnya suasana di pagi hari di curug. Setelah tenda dibongkar dan dimasukkan ke dalam karier, tiba saatnya untuk pulang ke rumah. Sewaktu di perjalanan mau menuju ke parkiran, Gibas melihat sosok pocong yang telah ditunjuk oleh Litik kemarin, dan sosok Gibas palsu yang kemarin. Melihat itu, wah tanpa basa-basi Gibas langsung menyerang makhluk itu dengan kekuatan yang dia punya sampai semuanya pada mampus di tangan Gibas. Melihat Gibas bertarung sengit, sebenarnya Litik hampir melarangnya, karena kita hanya tamu di sini, ujar si Litik. Akan tetapi Gibas tidak peduli dengan perkataan Litik, dan tekadnya sudah bulat untuk melawan makhluk di curug itu. Tujuan Litik melarangnya karena khawatir akan dimarahi oleh penunggu curug itu Fli, namun Gibas tidak peduli akan hal itu.
Tak lama kemudian, mereka sampai di parkiran dan segera mengambil mobilnya. Setelah semua masuk ke dalam mobil dan barangnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dimulailah perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Oh ya, saya lupa kasih tahu, yang mengimami sholat subuh itu Gibas Fli. Sewaktu di perjalanan, Siru mengobrol dengan Bagong dan temannya, tentang betapa serunya di curug itu. Oh ya, tak lupa Siru mengantarkan Kuik dan Litik pulang ke rumahnya dulu, lalu baru pulang ke rumahnya sendiri. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di rumah dan langsung disambut oleh ibunya Siru yang seperti biasa selalu menunggu di teras rumahnya. Setelah itu, mereka bertiga bercerita tentang bagaimana indahnya curug itu dan lain-lain. Berakhirlah cerita Sirba yang lumayan agak bikin ngeri ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Utama Quickstep Halap perekam suara teks